Banyak orang bilang bahwa mereka yang tidak kasat mata ada di mana-mana. Lalu, bagaimana dengan tempat yang ramai dan sering dilalui oleh banyak orang? Apakah mereka yang tak kasat mata berani meninggali, bahkan menampakkan diri di tempat-tempat ramai tersebut? Mari kita simak cerita-cerita dari para partisipan. Asli sebenarnya kelihatan sih tempat yang rame dan singup ya, atau tanda kutipnya, bahasa Jawanya sih singup ya. Itu ada sesuatu, atau tempat yang sepi tapi nggak ada apa-apanya. Kalau rame itu kan bisa jadi menyerupai tuh Mbak. Nanti saya baru jalan, saya kira itu teman saya, malah saya diajak ke tempat lain kan, saya malah jadi bingung nanti. Tiba-tiba sesak terus dada katakan kayak gitu, pas dilihat-lihat itu di sejajar gitu nggak ada, ketika pas lihat ada di balkon gitu lagi ngeliatin. Aku nyuci lagi, terus masih ada tuh yang lempar-lempar batu, kerikil gitu, terus aku sempat emosi, terus aku kayak anjir apaan sih sambil ngeliat ke atas sambil nyuci. Tapi tetap ibaratnya angker, serem, dan bahkan nggak jarang entitasnya pun juga usil atau bahkan mengganggu yang sudah sangat tidak mengenakan ke orang. Itu menurut Rio sendiri penyebabnya apa sih? Halo, nama saya Mas Ayu, umur 29 tahun, tinggal di Jogja sebagai content creator dan ibu rumah tangga. Nama saya Via, tahun ini saya berumur 26 tahun, domisili saya di Yogyakarta, pekerjaannya cuman jadi ibu rumah tangga. Saya Handika, sering dipanggil dengan nama Mas Han. Umur saya tahun ini besok 23 sesuai dengan tahun, dan sekarang masih menjadi mahasiswa. Nama saya Rio Pratama, usia 25 tahun, pekerjaan baru aja resign tanggal 3 Agustus kemarin, asal dari Padang, Sumatera Barat, domisili di Seturan, Sleman. Saya Renaldi, umur 28 tahun, asal dari Bandung, tinggal sekarang di Condong Catur, Yogyakarta. Halo Rio. Halo Mbak. Oke Rio, ngomong-ngomong Rio suka nongkrong? Nongkrong suka sih Mbak, kalau misalnya ada waktu, apalagi kemarin kan selama kerja lumayan hektik, jadi mungkin nyiapin waktu di weekend buat ketemu sama teman-teman, jadi suka sih nongkrong. Suka banget sih. Suka. Kalau bisa dibilang sering dolan sih, suka. Pastinya suka nongkrong Mbak. Iya, betul sekali. Saya pribadi lebih suka tempat yang rame sih Mbak, karena kalau yang sepi, karena anaknya sama teman-teman ekstrovert kayak ribut juga, jadi lebih milih tempat yang rame biar sekalian rame aja Mbak. Lebih suka ke tempat yang sepi sih sebenarnya. Ada nggak sih tempat rame tapi itu serem atau angker? Ada. Saya pernah kejadian sendiri, ngalami sendiri. Itu waktu tahun 2015. Saya masih kelas 2 SMK. Di saat itu kan saya ada mata pelajaran kunjungan museum. Salah satu museum yang ada di tengah kota Jogja, itu saya kan baru lihat-lihat di beberapa diorama gitu. Nah, di situ saya baru nyari teman saya. Saya tuh lihatnya teman saya tuh masuk di salah satu diorama itu, dan saya ngikuti. Saya panggil, dia itu nengok, terus belok kanan. Saya ikuti belok kanan, ternyata di situ tuh udah tembok dan dia nembus. Rame serem banyak sih sebenarnya. Asli sebenarnya kelihatan sih tempat yang rame dan singup ya, atau tanda kutipnya, bahasa Jawanya sih singup ya.
itu ada sesuatu atau tempat yang sepi tapi nggak ada apa-apanya. Bisa dilihat juga, itu biasanya tuh kayak kita ngerasa kalau ngelihat tempat yang sepi terus kayak terawat itu sebenarnya nggak ada energi negatifnya loh, kalau aku bisa bilang ya. Tapi kalau tempat yang ramai nggak terawat pun itu justru bisa menjadi sarang makhluk-makhluk tertentu. Terus ditambah aku sekarang punya baby, jadi dia menurutku lebih sensitif karena aku waktu itu pernah coba tempatnya rame, itu tempat makan, kita family dinner, terus dia pertama kali aku ajak ke situ udah nangis duluan sebelum masuk ke tempatnya. Aku mikirnya oh wajar ya, mungkin baby nggak kebiasa gitu. Terus kedua kali aku ajak ke sana sama family, bahkan ramean juga, dia tetap nangis gitu di tempat itu. Nah berarti di situ ada sesuatu, gitu sih. Oke, jadi kayak babynya lebih ke sawan gitu nggak sih? Iya, karena bener-bener nangis yang gimana ya, pasti ibu-ibu bisa lihat deh kayak bayi nangis yang nggak mau disuruh diem, maksudnya nggak bisa ditenangin, sama bayi yang emang oh ya udah kita alihin perhatiannya sama sesuatu tuh dia bisa diem. Aku percaya di setiap tempat selalu ada entitas sih Mbak, jadi nggak melulu masalah rame atau enggaknya sih Mbak, jadi selalu pasti ada sih Mbak. Kayaknya iya sih kayak gitu. Tapi kalau di kafe-kafe yang mungkin Mas Ray pernah nongkrong, pernah lihat gak ada sosok apa gitu? Kalau untuk pas lagi nongkrong, beberapa kali pernah waktu di salah satu coffee di Yogyakarta, daerah kota sih. Jadi di tempat coffee ini sebelahnya itu kayak bangunan tua, cuma emang ada penghuninya. Nah, kalau aku nih pribadi kan kadang tiba-tiba sesak atau misalkan dada kayak ketekan gitu tanpa ada kayak cause-nya yang jelas gitu, kayak ada apa triggernya gitu. Biasanya tuh ada jarak ada entitas jaraknya 3-5 meter sih biasanya. Kayak waktu itu di tempat coffee itu tiba-tiba sesak terus apa dada ketekan kayak gitu. Pas dilihat-lihat itu di sejajar gitu nggak ada, ketika pas dilihat ada di balkon gitu lagi ngeliatin. Bisa dibilang itu namanya apa, Black Giant. Kalau kayak lihat bayangan itu sih sering, cuman selalu di waro sih Mbak. Terus akhirnya pas terakhir kemarin pas kerja di hotel sih Mbak, karena hotelnya juga hotel Melati sebelumnya. Terus zaman pandemi tutup, terus sampai sekarang juga belum disyukuran, belum didoain. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman horor sih Mbak selama kerja di hotel. Kalau di hotel itu pertama kali yang lihat tuh aku, soalnya waktu itu bulan kedua kerja, aku habis dari sales call. Terus habis itu tuh hari Jumat, hujan gitu kan. Terus aku ke ruangan tempat back office. Nah back office itu kan kita belum jadi Mbak, karena masih proyek. Jadi itu tuh kita pakai kamar, salah satu kamar hotel dijadiin back office. Nah aku pas kesana aku lihat tuh kayak cewek baju hitam, jilbab hitam. Aku kira itu adminku kan, jadi udah aku ketok pintunya. Aku ketok-ketok kayak nggak ada suara, karena aku udah sebel tuh, kayak aku buka-buka nggak buka-buka dia. Terus akhirnya pas aku lihat jendela ternyata nggak ada orang Mbak. Jadi ternyata adminku tuh bukan di back office itu. Terus pas aku ke lantai 2, ternyata adminku tuh lagi di lantai 2 lagi inventory barang-barang hotel Mbak. Oke, ini aku sebenarnya pernah punya pengalaman sih. Waktu itu aku kelas apa ya, 6 SD atau 1 SMP gitu. Aku kebetulan lagi pindah rumah. Rumahnya tuh emang belum apa ya, dari secara agama juga belum selamatin, dari segi adat juga belum gitu. Jadi benar kayak baru finishing aja gitu. Cuman kita udah tidur di situ. Nah, terus waktu di kamar mandi, kamar mandinya tuh di belakang rumah banget, bukan kamar mandi utama. Kamar mandinya tuh di belakang banget karena bukan kamar mandi utama. Aku iseng aja ngecek gitu, kayak cuman ya lihat-lihat aja lah gitu. Emang dasar bocah ya, nggak belum kenal rasa takut gitu kan. Terus aku ke belakang situ, kebetulan kamar mandinya itu di dekat dapur. Jadi kayak misalnya dapurnya jadi satu sama rumah, terus kalau kita keluar tuh kita bisa kamar mandi gitu. Di situ, abis itu aku mau nutup pintu dapur tuh ada yang gitu loh. Jadi ada yang kayak manggil gitu. Aku ngerasa kayak, oh tuh paling cuma sugestiku aja gitu. Kadang kan ada ya kita yang ngerasa
cuman kayak bayang-bayang doang, halusinasi abis nonton film misalnya gitu. Tapi enggak gitu, kok 2 kali manggilnya gitu. Kalau cuman halu doang kan kayak ya udah angin lalu doang. 2 kali terus habis itu kayak oh ya udah, aku namanya juga iseng. Aku tengoklah keluar ke depan kamar mandi itu. Nah, ternyata dia menampakkan dirinya. Nge-freeze di situ kan. Nge-freeze jadi bentuknya tuh cewek, mirip, biar kebayang mirip Sadako, hantu Jepang gitu. Aku nggak bisa ngeliat mukanya. Thank God. Jadi aku cuma bisa lihat bentukannya dia pakai baju putih, rambutnya semua ke depan gitu. Terus itu habis itu hilang sama angin. Jadi kayak sepersekian detik aja, bukan yang terus di situ terus gitu loh. Abis itu udah aku nge-freeze, aku tuh tahu di dalam hatiku tuh aku takut banget ya, cuman nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Abis itu aku langsung masuk ke rumah. Kebetulan di dekat dapur tuh ada ruang keluarga, aku duduk di situ, aku diem aja. Abis itu mama papaku tanya gitu, kamu kenapa gitu kan? Aku masih nge-freeze gitu kan. Aku masih nge-freeze, habis itu ditanya lagi, kamu kenapa, sambil digini-giniin, sambil dipegang-pegang gitu, kamu kenapa gitu kan. Terus abis itu aku baru nangis, karena ternyata aku lagi, otakku tuh lagi memproses bahwa oh itu tuh beneran nyata terjadi gitu kan. Jadi aku abis itu baru nangis, aku ngeliat itu, besoknya baru deh kayak diselamatin lalala lili. Kalau di kampus tuh juga pernah, jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu kejadian lagi mulai perkuliahan. Kebetulan itu dosenku itu mungkin peka. Jadi tiba-tiba itu pintu kelas itu tuh kebuka sendiri, bener-bener gelek gitu. Padahal kalau misal pun ada angin besar pun juga mungkin pelan atau susah itu bukanya karena dia ngancing. Terus dosen tuh bilang, udah yang tahu udah diem aja gitu. Karena dulunya di situ ada suatu kejadian mungkin ya. Terus kejadian itu kan masih kerekam di situ. Jadi di situ buat itu semakin serem, apalagi ketambah kalau ada kejadian dari luar terus dia masuk gitu kan, tambah serem. Kalau aku sih cukup memegang teguh sebagai apa ya, orang Jawa gitu, maksudnya adat-adat Jawa gitu. Jadi kalau tempat rame terus ternyata ada entitas lain, mungkin aku bisa bilang satu itu backgroundnya kali ya, kayak kita nggak tahu backgroundnya itu dulu tempat apa, tahu bekas apa gitu. Terus mungkin lagi ada nggak ada syukuran gitu, karena sebenarnya kayak gitu percaya nggak sih kalau kita memang apa ya kulon nuwun sama tempat baru itu mau dijadiin suatu tempat publik gitu, itu kan juga harus ada permisinya ya, karena entitas yang ada di situ pun mungkin merasa oh itu dulunya sepi, sekarang harus ibaratnya mungkin dibuat konsumsi publik, jadi mungkin merasa terganggu atau apa. Terus mungkin lagi apa ya, perawatan juga sih, perawatan tempatnya gitu. Ada kan walaupun rame, terus kan tempatnya kayak dibiarin as it is aja gitu. Nggak ada mungkin terlalu lembab atau apa. Soalnya aku cukup percaya sih tempat yang lembab itu pasti jatuhnya akan singup dan tidak enak buat kita orang yang nggak peka aja tuh nggak enak gitu. Apalagi untuk makhluk-makhluk itu pasti suka. Menurutku kan setiap tempat pasti ada penunggunya kan Mbak. Jadi menurutku karena kita yang datang ke tempat mereka, kita harusnya pamitan lah atau kita mendoakan mereka. Nah salahnya di hotelku itu sampai sekarang itu belum ada syukuran Mbak. Jadi itu mungkin salah satu penyebabnya. Dan yang mengalami pun bukan cuma aku doang sih. Jadi ada banyak lah yang ngalamin, kayak teman-teman yang lain juga ngalamin. Cuman mungkin yang lebih ekstrim aku sih Mbak yang ngalamin. Kalau bagi Mbak Fia sendiri kebanyakan entitasnya apa yang ada di tempat-tempat ramai? Tempat-tempat ramai itu entitasnya itu mungkin ya kayak yang paling sering saya temui itu kuntilanak. Terus kayak genderuwo gitu juga pernah. Pocong itu juga ada. Kayak badan-badan yang kebelah-belah gitu juga ada sih. Itu kalau yang badan sama kuntilanak itu ada di sekolah saya. Aku nggak bisa tahu secara bentuk sih.
Cuman aku bisa, oh di situ gitu. Kalau dari bentuk aku nggak tahu sih bentuknya apa. Cuman bisa, oh di situ gitu. Oke, jadi lebih rasakan aja ya. Coba ngerasain aja gitu. Kayak tiba-tiba mata kesana aja gitu loh. Jadi, tapi kalau dari segi bentuk sih nggak bisa. Nggak mau juga. Nggak mau, takut parno, serius. Mungkin rata-rata kayak ngeliat bayangan sih Mbak, atau enggak ya kayak penampakan bayangan doang sih kalau untuk yang ngegerakin atau ada penampakan langsung itu enggak. Paling dengan terus kayak suara-suara sih paling Mbak. Kalau dari dulu aku alhamdulillah belum pernah ketemu sama yang kayak sampai menyerupai orang gitu, atau kalau gerakin barang juga kayaknya belum pernah sih. Lebih banyak ke penampakan sama suara-suara gitu kebanyakan. Ya kayak Kunti kalau ketawa gitu, atau kayak suara orang jalan, kayak suara gesek-gesek gitu, kayak dia jalannya kayak ngesot gitu. Atau kebanyakan itu sih, nggak pernah sampai kayak dia nyerupain orang atau sampai gerakin barang atau jahil gitu. Cuman teman kebetulan di rumah ada yang pernah kayak gitu kayak dilempar batu atau dikunci dari kamar mandi gitu, diketok-ketok gitu, ternyata pas dibuka pintunya dipaksa gitu, ternyata anak kecil lari gitu ke atas, ke lantai 2 kayak gitu. Mungkin kalau entitas di tempat ramai itu yang biasanya saya ketahui atau mungkin terlintas sama teman-teman gitu, seperti pocongan gitu, lalu kuntilanak, terus entitas yang lain-lain gitu. Kalau biasanya saya di tempat ramai itu seringnya ya saya sama teman-teman gitu ngerasain, kadang ada beberapa yang emang visual emang bener-bener mungkin ada teman saya yang bisa melihat gitu. Kalau saya sendiri seringnya suara kalau di tempat-tempat ramai gitu, suara yang lebih sering gitu. Walaupun di tempat ramai, tapi kok ada ya gitu suara kayak gitu. Jadi setelah mendengar suara begitu, memvalidasi sama teman-teman, bener gak sih tadi ada suara gini? Dan beberapa teman itu ada yang mendengarkan dan ada yang tidak. Nah itu. Mending di tempat sepi sekalian. Lebih kayak kalau di tempat ramai tuh bikin bad mood sih sebenarnya, Mbak. Kalau kayak misalnya lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba ada yang kayak gitu, bawaannya tuh jadi ya udah bisa dibilang kan, dia kayak mungkin gak nyerang secara fisik ya mungkin, tapi kalau datangnya tuh kerasa gitu, tiba-tiba sakit dada, sesak gitu, sesak napas tiba-tiba gitu. Jadi aku lebih milih ketemu yang kayak gitu di tempat sepi daripada di tempat ramai, apalagi lagi nongkrong gitu, bikin bad mood soalnya. Kalau saya pribadi mending di tempat sepi. Kenapa? Nggak tahu kenapa, dari dulu kepo mungkin ya sama hal-hal begitu. Jadi sejak kecil tuh mungkin orangnya penakut gitu, tapi sesuai bertambahnya umur tuh seperti kalau dikatain, wah ada ini di sini, ada ini loh, masa sih gitu di tempat ramai. Jadi keinginan, kekepoanku lah gitu, ingin validasi, oh beneran ada enggak sih di situ gitu. Jadi adrenalin mungkin ya gitu. Tapi kalau saya sendiri tuh, saya malah takut kalau di tempat sepi. Soalnya saya sendiri kan juga penakut, Mbak. Dan kalau tiba-tiba dia muncul kan, saya kaget sendiri. Kan bahkan sempat sepi saya sendiri, nggak ada yang nemenin kan, berhabis sendiri nanti. Oke, atau rame? Mending di tempat rame Mbak, soalnya kan kayak pura-pura nggak tahu aja kan, karena rame kan. Kalau tempat sepi ya mau nggak mau isinya cuman saya sendiri dan entitas tersebut. Tentunya sudah sangat tidak asing dong dengan terowongan Casablanca, terus jembatan Ancol, Iya. Wisma Atlet pun, terus sama
Kereta Manggarai dan juga Bintaro lah ya. Yeah. Itu kan sebenarnya bisa dibilang urban legend tentang tempat-tempat ramai yang memiliki entitas astral. Oke. Dan juga bisa dibilang cukup mengganggu ya. Nah, kalau Mas Ayu sendiri ketika di Jakarta pernah nggak menyambangi tempat-tempat itu? Aku nggak tahu sih, mungkin karena udah kebawa mindset kali ya, bahwa oh ini tuh serem gitu. Tapi beberapa kali aku sempat lewat terowongan Casablanca, itu memang mau pagi, aku pernah lewat tuh subuh, terus siang, apalagi malam ya, itu memang auranya udah nggak enak sih. Walaupun aku nggak bisa lihat exactly di mana sosok itu berada, tapi emang udah nggak enak aja gitu. Bahkan aku sampai tanya sama Pak Supir, kan aku buta banget ya area Jakarta gitu waktu awal-awal. Terus kayak, Pak ini serem banget, kita di mana sih gitu. Terus Bapaknya jawab, ini yang terkenal Mbak, terowongan Casablanca katanya. Jadi, oh ya udah berarti emang orang yang nggak sensitif banget tuh juga bisa ngerasain di situ tuh nggak enak hawanya gitu sih. Tapi kalau dengar cerita itu pernah kayak Bintaro itu, Casablanca. Karena mungkin kejadian yang dulu-dulu ya, terus ada beberapa arwah atau sosoknya ketinggalan di situ. Jadi ya wajar sih Mbak. Setiap tempat pasti ada. Mungkin iya tempat horor, tapi ya tempat horor ramai gitu. Cuman ya mungkin karena ya itu kembali lagi karena tempatnya ramai, mungkin jadi banyak dilalui sama banyak orang gitu. Ya kayak jembatan Ancol gitu. Mungkin karena orang aksesnya hanya ke situ, atau mungkin memang yang nggak ada pilihan lain, jadi lewat situ. Jadi ya meskipun tempatnya angker, tapi kalau misalkan memang orang nggak ada pilihan, nggak ada akses lain untuk tempat tujuannya, ya kayaknya fine aja sih, biasa aja jadinya gitu. Kejadian yang ku alami sama teman-teman kemarin juga beberapa hal memang di Jakarta Pusat kejadiannya. Seperti di jalan tuh, loh kok ini jalannya waktu malam-malam sih itu. Waktu malam-malam kita kan sama teman-teman nyari makan tuh. Kebetulan udah larut dan emang agak sepi. Tapi kita tuh ngerasanya ramai di situ. Loh, ini cuma aku sendiri apa ya yang ngerasain kok kayaknya ramai di sini. Padahal di tengah kota, tapi agak larut malam, emang pas jam itu emang bener-bener lagi jarang ada orang. Tapi kita sama teman-teman tuh ngerasanya ramai gitu. Wah, ternyata aku tanya sama temanku, bener apa enggak sih? Kok Mas ngerasanya ramai enggak sih di sini? Yoi, baru aku juga ngerasa gitu katanya. Dari cerita para partisipan, ternyata makhluk tak kasat mata memang benar ada di mana-mana. Tak jarang juga, mereka yang berdiam di tempat ramai justru memiliki energi yang lebih besar daripada di tempat yang sepi. Bahkan, Jakarta yang kita kenal dengan hiruk-pikuknya tidak luput dari keberadaan makhluk astral di setiap celahnya. Beberapa lokasi yang sering menjadi lalu lalang manusia, yang bahkan tidak akan kita kira bahwa ada banyak penunggu di sana, ternyata memiliki segudang cerita tentang mereka yang tak kasat mata. Di mana saja lokasi-lokasi tersebut? Selengkapnya, silakan saksikan episode terbaru podcast Tanah Jawa, Setan di Depan Mata, hanya di Noise. Di tengah megahnya bangunan-bangunan di jantung kota Jakarta, menandakan bukti bahwa keberadaan kelompok rahasia satanisme masih ada. Menjadi kesenangan bagi mereka yang tak kasat mata. Tetap penunggu. Itu gue sama teman gue sebelah itu ngeliat ada cewek lagi duduk di kolam. Ini korban pembunuhan, Bos. Itu ada cowok pakai topi hitam sama pakai baju biru. Saya yakin pasti ada perkampungan atau kerajaan astral atau kerajaan gaib. Ngelihat sosok yang menyerupai dia deh.
Itu juga sebaliknya Mbak, mereka yang di atas tanah juga punya akses untuk turun. Sebenarnya penampilannya biasa aja kayak cewek pada umumnya gitu ya, cuma emang sedikit lusuh kata abangnya. Di alam sana dia nggak sadar kalau udah wafat atau udah meninggal.